Kita akan berdoa dalam bentuk pujian Kidung Jemaat 231 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kidung Jemaat 231 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dalam sikap doa kita menyanyikan O Roh Kudus ilahi dan seterusnya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijadikannya sebelum dengan perantaraan para nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk menikmati hidup ini, dan kita harus memberi uang dari proses kehidupan yang kita jalani hari-hari yang kita lewati atau kita lalui. Secara sinodal, bacaan Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7 akan menjadi bagian perkumpulan pelayanan kita di minggu yang baru ini. Dan kita semua ada dalam sebuah harapan dengan sebuah tema Yesus Kristus Tuhan dan kita dan kasih karunia kekal bagi dunia. Kita akan menjadikan hidup ini sebagai sebuah syukuran ketika kita dipilih dan dipanggil oleh Allah dalam sebuah tanggung jawab yang kita kerjakan. Kita akan merasa bersyukur dan berbahagia ketika kita mendapat tempat yang begitu spesial di tengah-tengah perguruan hidup kita dalam pekerjaan, dalam sebuah tanggung jawab yang kita harus kerjakan, dan kita akan merasa bahwa kita dipandang dan dilihat sebagai sosok yang penting dalam tanggung jawab yang kita kerjakan. Dan tentu saya ingin sampaikan kepada kita bahwa kita pasti akan merasa bahwa kita sangatlah berharga dalam sebuah tanggung jawab sehingga diberi kesempatan untuk melaksanakan semua.
Dari bagian ini Paulus menyampaikan sebuah pesan kepada orang-orang di Roma dalam sebuah tanggung jawab yang harus mereka lakukan dan kerjakan sebagai orang-orang yang telah dipanggil, dikasihi dan dikuduskan oleh Allah. Sehingga dari keseluruhan bacaan kita hari ini ada 3 hal penting yang harus kita pahami dari bagian firman Tuhan. Yang pertama ayat 1 sampai ayat yang 4, di mana Paulus memberikan suatu keterangan atau pesan tentang 3 periode sejarah keselamatan yang Allah kerjakan bagi dunia melalui Yesus Kristus dalam sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan. Informasi atau pesan yang disampaikan oleh Paulus mengisahkan tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Dia benar-benar adalah Allah yang berkuasa. Di mana dalam periode pertama Paulus memberi keterangan bahwa Kristus telah ada dan menjadi bagian dari sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan. Di mana para nabi menubuatkan atau memberi informasi tentang sebuah penggenapan yang harus dikerjakan dan dilaksanakan oleh Kristus dalam sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan. Kemudian pada bagian ini juga dalam periode kedua, di mana selama masa nubuatan itu terjadi, karya dan tanggung jawab Yesus benar-benar dibuktikan dalam sebuah proses kehidupan yang harus dikerjakan dengan sebuah proses kehadirannya, kelahirannya, kesengsaraan, kematiannya dalam sebuah proses penyaliban. Dikuburkan tetapi ia bangkit dari antara orang mati yang membuktikan bahwa ia ada dan ia berkuasa. Sebab dikatakan dalam bacaan ini secara daging ia dikeranakan dalam keturunan Daud dan ia melaksanakan tanggung jawab yang dikerjakan, karena nabi-nabi juga menubuatkan bahwa Allah turun dan menjadi manusia untuk memberi keselamatan bagi manusia itu. Kemudian di periode ketiga, di mana menurut Roh ia adalah anak Allah yang kudus, ia berkuasa dan ia dinyatakan melalui kebangkitannya dari antara orang mati, sehingga ia memiliki kuasa di surga maupun di dunia. Ayatnya yang keempat dan bacaan kita hari ini, menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Itu informasi atau pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang di Roma, termasuk kita semua, dalam sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan. Kemudian bagian yang kedua yang 5 sampai ayat yang ke-6, ada sebuah sukacita dan kebanggaan dari Paulus ketika dia boleh merasakan sebuah hal yang baik pada dirinya, di mana dia merasakan bahwa dia dipanggil oleh Tuhan, dan atas panggilan itu dia merasa bahwa itu merupakan sebuah kasih karunia atau anugerah yang dia peroleh karena dia dipanggil menjadi milik Allah. Kalau kita Petrus, dia tulis begini, kita yang dahulu sebelum mengenal Allah kita tidak diakui, namun ketika kita mengenal Allah kita berharga di matanya. Dan itu Paulus merasakan itu sebagai sebuah anugerah bahwa ia telah dipanggil oleh Allah dan menjadi milik Allah. Ayat 5 dari bacaan dia bilang begini, dengan kerantaraan kami menerima kasih karunia dalam dan jabatan rasul untuk menuntut bangsa-bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Dia merasa bahwa sebuah anugerah yang besar telah menjadi bagian dari hidupnya ketika dia dipanggil untuk menjadi rasul, memberitakan dan menyatakan apa yang harus dia katakan sebagai pengikut Kristus. Padahal waktu dulu dia sebagai seorang yang menentang Kristus, maka dia memburu dan membunuh para pengikut Kristus dalam sejarah perjalanan hidup mereka. Sehingga tidak heran dia bilang begini,
Kalau dulu sebelum aku mengenal Allah, itu merupakan sebuah kebanggaan bagi diriku. Namun sekarang ketika aku mengenal Allah, ternyata itu lebih menguntungkan bagi diriku. Sehingga kalau kita baca dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21, dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah kehidupan. Itulah sebabnya dalam ayat 5 sampai 6, Paulus melihat panggilan Allah terhadap dirinya merupakan anugerah dan kasih setia Tuhan, karena ternyata ia menjadi milik Allah. Yesus sendiri bilang begini, tinggallah di dalam aku supaya aku tinggal di dalam kamu, sehingga apapun yang kamu minta dalam namaku kuberikan kepada. Artinya bahwa Yesus mau kita menjadi bagian daripada dirinya, dan dirinya menjadi bagian dari kita, sehingga apa saja kita mau kita bisa memperoleh dan menerima. Itulah sebuah anugerah yang menurut Paulus merupakan bagian yang harus disyukuri dalam tanggung jawab yang dikerjakan. Kemudian yang terakhir ayat 7 sebagai bagian ketiga dari bacaan kita hari ini, sebuah informasi yang diucapkan oleh Paulus untuk mengingatkan dan memberi sebuah kekuatan bagi orang-orang Roma dan juga kepada kita semua, bahwa kita memiliki sebuah status yang berbeda daripada sebuah hal yang harus dinikmati. Berbeda status kita ini, karena dalam bagian ini dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang di Roma, kamu dikasihi Allah, kamu dipanggil Allah, tetapi juga kamu dijadikan Allah sebagai orang-orang kudus. 3 hal yang sangat luar biasa yang harus dipahami. Itulah sebabnya menurut Paulus, ketika kita ada dan dikasihi Allah, dipanggil dan dijadikan orang kudus oleh Allah, maka kita harus memberi warna yang lain dalam sebuah proses kehidupan baru yang kita kerjakan di tengah-tengah hidup ini. Kalau hari ini saya pandang Bapak Immanuel Arti dengan sebuah perasaan kasih yang besar, pasti kata-katanya begini, aduh Bapak Immanuel Arti itu saya paling kasih dia. Mungkin ada sebuah situasi kehidupan yang membuat perasaan iba, empati dan sebuah perasaan yang lain yang bisa bilang saya paling mengasihi dia. Tapi karena kalau di mulut saja tidak ada artinya. Tapi kalau saya Bapak, mari dulu kamu datang terus bicara-bicara terus, Bapak, ini ada sesuatu yang diberikan sebagai bagian dari sebuah rasa simpati, maka pasti Bapak akan merasakan sukacita yang lain dalam sebuah kehidupan baru. Bapak Ibu, firman Tuhan dia bilang, kita dikasihi Allah, kita dipanggil oleh Allah, dan dijadikan Allah bagi kita orang-orang kudus. Berarti kita berharga dan penting di hadapan Allah. Itulah sebabnya Paulus bilang kepada orang-orang di Roma, kita beda, kamu beda dari yang lain, karena kamu dikasihi Allah, dipanggil olehnya, dan dijadikan sebagai orang-orang kudus. Itu sesuatu hal yang khusus, di mana dalam bagian ini maksud Tuhan untuk orang-orang di Roma supaya mereka mengenal Allah lebih dalam hati, karena Allah telah mengambil mereka menjadi bagian di dalam hidup Allah, sehingga ketika mereka menjadi bagian dalam hidup Allah dan menjadi orang-orang kudus, maka mereka harus membuat sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku menempatkan kamu di dunia supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu bukan. Itu maksud Allah yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh kita sebagai orang-orang yang telah dikasihi Allah, dipanggil dan dikuduskan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kita. Itu Tuhan kalau suruh orang bikin yang besar-besar, Tuhan suruh kita bikin yang kecil-kecil saja, tapi yang penting bisa, dan itu diperhitungkan oleh Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mau kerja dan kita melakukan sesuatu, kita hitung-hitungan, lakukan tapi sama saja. Kita lupa kata-kata Yesus
dan perjanjian serta sebuah amanatnya yang cari yang lain-lain, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya pasti ditambahkan. Karena ketika dia menjanjikan sesuatu, bukanlah janji palsu, tapi dibarengi dengan sebuah pengharapan dan sebuah tindakan yang benar-benar akan terjadi di tengah-tengah hidup ini. Kita kadang masa ragu terhadap semuanya yang ada, semua yang ada. Nanti kalau semua sudah terjadi dulu, Pak, kita akui dari Tuhan. Oleh sebab itu kita semua pasti punya pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Ketika kita merasakan anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Sebab itu dia bilang, mari kita memberi peluang yang luar biasa. Mari kita menjadikan hidup ini dalam sebuah peran kita masing-masing di dunia ini, dalam sebuah tanggung jawab besar yang lain yang bisa kita buat. Yang penting menyenangkan hati Allah, menyenangkan orang lain. Tuhan bilang, nanti saya dikenalkan untuk kita semua. Oleh sebab itu, dari bacaan firman Tuhan ini ada 3 hal pula yang harus kita pahami ketika kita berlangkah dan menjalani proses kehidupan ke depan. Yang pertama, Paulus melalui firman Tuhan ini, Paulus membilang untuk kita semua bahwa atas hadirat Kristus, karya dan pekerjaan yang dikerjakannya, kematian, kebangkitan dari antara orang mati, telah membuktikan orang lain dan juga kita bahwa kita telah percaya kepada Kristus, bahwa Dia adalah juru selamat kita. Dia telah melaksanakan sebuah tanggung jawab yang dikerjakan, dan ternyata Dia berkuasa. Atas dasar kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah ini, kita diajar untuk tetap ada dan kokoh teguh berdiri atas sebuah kepercayaan dan keyakinan kita kepada Kristus. Karena Dialah yang memberikan keselamatan itu bagi kita. Dia telah menawarkan dan telah menebus kita. Dia telah memberi yang terbaik bagi kita. Maka firman Tuhan ini mengajak kita percaya terus dan kita berdiri kokoh atas keyakinan kita kepada Kristus, karena Kristus yang berkuasa. Saya percaya, pasti Kau yang kasih selamat saya. Kalau kita dalam sebuah situasi yang sulit, maka segala pengharapan kita hanya pada orang yang kita percaya. Kristus telah kita percaya dan Dia telah memberikan keselamatan. Oleh sebab itu Paulus dalam firman-Nya dia bilang, pertahankan dengan kokoh karena kepercayaan kita kepada Kristus. Yang kedua, bahwa setiap orang dan siapapun kita melihat dan merasakan sebuah anugerah yang telah kita rasakan di hati hidup ini merupakan sebuah bukti kasih karunia Allah yang besar di tengah-tengah hidup ini. Saya sudah berjalan sampai hari ini, ternyata saya masih hidup. Hari ini ketemu semua sudah masuk gereja, ternyata Tuhan masih memberi nafas itu. Sebuah anugerah yang luar biasa bagi kita. Belajar dari Paulus, ketika dia merasakan sebuah anugerah yang besar itu, dia berkata, ternyata aku telah menjadi milik Allah. Maka ketika kita merasakan anugerah dan kasih karunia Allah yang besar di tengah kehidupan kita, kita harus berkata bahwa ternyata kita telah menjadi milik Allah. Kalau ketika kita menjadi milik Allah, berarti kita harus menunjukkan dan menampilkan sebuah kehidupan berbeda yang harus dijalani di tengah-tengah hidup ini. Isu-isu yang terjadi dengan hidup kita itu luar biasa sadis, dengan segala pergumulan dan pergolakan yang terjadi di tengah-tengah kita, bukan di televisi, tapi di sekitar kita. Terjadi hal-hal yang luar biasa sadis di tengah-tengah hidup ini, dan kita harus menyadari bahwa ketika kita telah menjadi miliknya, kita merasakan bahwa kita ada dalam sebuah anugerah kasih Allah yang luar biasa dengan ini. Menjawab segala anugerah dan kasih karunia Allah dengan hidup ini, Paulus bilang, aku memberi diri ini untuk menjadikan orang lain sebagai bagian dari sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan. Karena dia bilang dia dipanggil sebagai rasul.
untuk memberi pesan ini kepada seluruh bangsa. Tantangan persoalan tidak menjadi bagian hidupnya. Sampai dia bilang begini, di penjara pun maju terus. Sutradara apa jual terpal juga maju terus. Karena semuanya itu telah menjadi bagian dari hidupnya atas panggilan anugerah yang Tuhan beri. Mari juga kita pada segala situasi yang kita lalui, maju terus dan kita jalan terus, supaya segala sesuatu menjadi yang terbaik di tengah-tengah hidup ini. Yang ketiga, setiap orang siapapun dia, apabila sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu telah mendapatkan sebuah anugerah yang terbaik, karena kita telah dipanggil, kita telah dikasihi oleh Allah, dan kita telah dikuduskan oleh Allah. Firman Tuhan memberi sebuah jaminan yang luar biasa dan harus kita yakini. Sekalipun dosamu merah seperti permisi, aku akan menjadikannya putih seperti salju. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan awan yang tertiup. Itu berarti sebuah kata-kata pengharapan dan penghiburan yang luar biasa, bahwa ternyata kita telah dipanggil oleh Allah, kita dikasihi olehnya, dan kita telah dikuduskannya. Apa reaksi? Apa jawaban yang harus kita lakukan dalam sebuah tanggung jawab yang kita kerjakan? Minggu lalu kita punya firman dalam penampakan Yesus yang sepuluh. Pada bagian-bagian terakhir Yesus bilang begini, kamu akan menjadi saksi. Tapi tunggu, nanti saya kirim Rohku untuk ada di tengah-tengah kamu dan melaksanakan seluruh kehendak. Hari ini kita semua dipanggil untuk melakukan kehendak, bukan karena pendeta atau majelis saja, tapi kita semua dipanggil untuk melakukan semua itu dalam tugas dan kehendak kita masing-masing, dalam gerak kita masing-masing, dalam keluarga di mana saja kita berada ini, dalam pekerjaan, dalam persentuhan, kita dipanggil untuk melakukan semua itu. Yang penting kita tetap menyadari bahwa oleh karena kasih Kristus yang luar biasa ini, kita telah memperoleh anugerah yang luar biasa bagi kita. Sudah dikasihinya, dipanggilnya, malah dikuduskannya, dan kita tetap ada dan hidup di tengah-tengah dunia. Mari kita mainkan peran kita masing-masing di dunia ini. Apapun yang kita kerjakan, kita kerjakan. Yesaya dia dengan resah dia berkata, aku telah bekerja dengan susah-susah, tapi ada Roh datang di telinga terus dia lanjut begini, namun aku dijamin oleh Tuhan. Mari jangan bosan-bosan kita buat yang terbaik. Mari jangan bosan-bosan kita melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, kecil ataupun sederhananya pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan pasti hitung semuanya. Dia memberi sebuah tanggung jawab kita. Mari kita pertahankan kekudusan ini di tengah-tengah hidup ini, supaya kita terus menjadi sosok yang terpilih dan luar biasa untuk menyatakan keadilan. Sebab nanti dia datang lagi, dia akan menjadi hakim dan akan membuat kita semua mempertanggungjawabkan, menuntut kita semua mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu sebelum terlambat, mari kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk sebuah tanggung jawab yang ada di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita firman ini menjadi sebuah kekuatan besar bagi kita. Terpulang kalau kita lakukan yang terbaik, dan pada akhirnya Tuhan akan memberi kita semuanya. Amin.